Terkait pertumbuhan penduduk ini kemudian muncul istilah anak singkong, yaitu anak yang lahir karena suburnya sang orang tua, yang membuat anak tanpa mengikuti program keluarga berencana. Ini mengacu kepada mudahnya menanam tanaman singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, singkong disebut juga ubi kayu atau ketela berasal dari Amerika Selatan yang tumbuh liar di hutan-hutan. Bangsa Portugis kemudian menyebarkan tanaman ini ke seluruh dunia. Menurut Haryono Rinardi, dalam politik singkong zaman kolonial, singkong masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis ke Maluku sekitar abad ke-16. Tanaman ini dapat dipanen sesuai dengan kebutuhan. Sifat itulah yang menyebabkan tanaman ubi kayu seringkali disebut sebagai gudang persediaan di bawah tanah. Butuh waktu lama singkong menyebar ke daerah lain, terutama ke Pulau Jawa. Diperkirakan singkong kali pertama diperkenalkan di suatu kabupaten di Jawa Timur pada tahun 1852. Bupatinya sebagai seorang pegawai negeri harus memberikan contoh dan bertindak sebagai pelopor. Kalau tidak, rakyat tidak akan mempercayainya sama sekali. Tulis Peter Kreutzberg dan J.T.M. van Lanen dalam Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Singkong merupakan penyelamat kala paceklik atau gagal panen, namun peningkatan konsumsi singkong dipandang tanda kemiskinan. Namun hingga 1876, sebagaimana dicatat H.J. van Swieten, kontroler di Trenggalek dalam De Zoete Cassave yang terbit pada tahun 1875, singkong kurang dikenal atau tidak ada sama sekali di beberapa bagian Pulau Jawa, tapi ditanam besar-besaran di bagian lain. Bagaimanapun juga, singkong saat ini mempunyai arti yang lebih besar dalam susunan makanan penduduk dibandingkan dengan setengah abad yang lalu. Tulisnya sebagaimana dikutip Kreutzberg dan van Lanen. Sampai sekitar 1875, konsumsi singkong di Jawa masih rendah. Baru pada permulaan abad ke-20, konsumsinya meningkat pesat. Pembudidayaannya juga meluas. Terlebih rakyat diminta memperluas tanaman singkong mereka. Peningkatan penanaman singkong sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang pesat. Ditambah lagi produksi padi tertinggal di belakang pertumbuhan penduduk. Singkong khususnya menjadi sumber pangan tambahan yang disukai. Tulis Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia 5. Terkait pertumbuhan penduduk ini kemudian muncul istilah anak singkong, yaitu anak yang lahir karena suburnya sang orang tua, yang membuat anak tanpa mengikuti program keluarga berencana. Ini mengacu kepada mudahnya menanam tanaman singkong. Selain itu, istilah anak singkong dipakai untuk anak-anak Bumi Putra sebagai lawan anak keju atau anak-anak Belanda. Istilah anak singkong juga digunakan untuk anak yang tumbuh dengan alam. Menurut Kreutzberg dan van Lanen, meski nilai singkong sebagai makanan kurang dibandingkan dengan beras atau jagung, ia menggantikan beras di berbagai bagian Jawa Tengah pada masa paceklik sebelum panen atau saat panen gagal. Namun menurut Marwati dan Nugroho, karena dipandang lebih rendah daripada padi sebagai bahan pangan pokok, singkong memiliki reputasi buruk di kalangan pakar ekonomi pertanian. Kandungan proteinnya lebih rendah daripada padi dan peningkatan konsumsi per kapitanya biasanya dipandang sebagai tanda kemiskinan. Kendati demikian, peralihan ke singkong menjadi bukti bagi dinamika pertanian tanaman pangan Pulau Jawa pada masa akhir kolonial. Anjuran pemerintah agar para pejabat memakan singkong semoga dapat mengubah paradigma makan singkong.
Barangkali jika dimulai oleh para pejabat, singkong akan lebih bermartabat. Nah mitra DMTV, demikian tentang liku-liku tanaman singkong sebagai gudang bawah tanah yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.